Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini membahas mengenai fisiologi tumbuhan, yaitu fotosintesis, respirasi, difusi, osmosis, dan juga imbibisi. Mohon disimak ya videonya. Difusi yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi. Difusi dalam gas, dalam cairan, dan dalam padat. Mempengaruhi difusi ada faktor konsentrasi dan suhu molekul, keadaan medium, jarak yang ditempuh. Proses difusi pada makhluk hidup. Difusi dalam sel dan osmosis. Hukum ini menyatakan bahwa laju difusi berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi dan luas permukaan, serta berbanding terbalik dengan panjang jarak difusi. Difusi adalah gerakan yang alirannya pindah dari konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah, seperti gula yang memiliki konsentrasi tinggi daripada air, berpindah ke dalam air yang memiliki konsentrasi rendah, sehingga air dan gula menjadi konsentrasi setimbang. Imbibisi berasal dari kata Latin yaitu imbibor yang artinya menyelundup. Arti dari imbibisi sendiri adalah peristiwa masuknya air ke suatu zat melalui pori-pori, di mana air yang masuk ke dalam suatu zat disebut air imbibisi. Pada proses imbibisi dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama dari faktor dalam yang mempengaruhi imbibisi, bisa dari kemasakan biji, ukuran biji, dan menghambat berkecambah. Yang kedua dari faktor lingkungan yang mempengaruhi imbibisi, seperti dari air, temperatur, oksigen, cahaya, dan juga suhu. Syarat imbibisi yaitu perbedaan tekanan antara benih dengan larutan, di mana tekanan benih lebih kecil daripada tekanan larutan, dan ada daya tarik-menarik yang spesifik antara air dan benih. Struktur biji pada imbibisi. Yang pertama ada mikrofil dan testa, yaitu air masuk ke dalam biji melalui mikrofil dan testa, yaitu kulit benih. Yang kedua ada lapisan koloid, yaitu air akan menarik lapisan koloid sehingga mengembang dan volumenya naik hingga 200%. Yang ketiga ada kulit biji akan terpecah karena lapisan koloid mengembang. Tipe perkecambahan ada dua tipe, yaitu ada perkecambahan hipogeal dan epigeal. Pertama, ada hipogeal, yaitu hipo artinya bawah, berarti percambahan yang kintiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Contohnya ada pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan kelapa. Dua, epigeal, yaitu epi artinya atas, berarti itu perkecambahan yang kontiledonnya bakal naik ke atas permukaan tanah. Perkecambahan epigeal ada pada tumbuhan dikotil, khususnya kacang-kacangan seperti kacang merah dan kacang hijau. Faktor yang mempengaruhi perbedaan letak kontiledon ada pada batang yang tumbuh selama proses perkecambahan. Kalau perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal itu bisa dilihat dari posisi kontiledon dan bagian yang mengalami pemanjangan. Proses imbibisi pada biji. Yang pertama, hidrasi atau imbibisi. Air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan koloid lain. Yang kedua, pembentukan atau pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Yang ketiga, pemanjangan sel radikal, diikuti munculnya radikula dari biji. Yang keempat, pertumbuhan kecambah. Imbibisi berlangsung jika potensial osmotik larutan di sekitar benih lebih rendah daripada tekanan osmotik di dalam sel benih. Pada proses imbibisi ini, air yang masuk ke dalam benih menyebabkan proses metabolisme berjalan lebih cepat. Akibatnya, perkecambahan yang dihasilkan akan semakin baik. Osmosis adalah pergerakan molekul air dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah hipotonik menuju larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi hipertonik melalui membran semi-permeabel. Proses ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Osmosis merupakan bagian dari transportasi pasif yang berarti tidak memerlukan energi tambahan dari sel. Selanjutnya ada alat dan bahan yaitu sendok, gelas, tomat, gula, garam, dan air. Masukkan gula dan garam ke dalam air yang telah disediakan, kemudian aduk gula dan garam tersebut hingga larut. Kemudian masukkan tomat ke dalam air larutannya masing-masing. Kemudian tunggu hingga 30 menit dan lihat perubahan dari ketiga tomat tersebut. Hasil akhirnya yaitu tomat yang direndam dalam air biasa tetap seperti semula, namun menjadi sedikit lebih segar dan tidak ada perubahan. Sedangkan tomat yang direndam dalam air garam menjadi lebih lunak dan sedikit mengkerut, beda dengan yang direndam di air biasa. Lalu, tomat yang direndam di air gula menjadi lebih lunak dan juga menyusut. She's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. Pengertian fotosintesis.
Fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang terjadi di grana atau membran silakoid dan membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini menghasilkan cahaya menjadi energi kimia yang menghasilkan ATP dan NADPH serta oksigen. Reaksi gelap terjadi stroma pada kloroplas dan tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Tumbuhan mengambil energi dari cahaya matahari. Energi dari cahaya matahari masuk ke dalam kloroplas di daun tumbuhan. Selanjutnya, klorofil di dalam kloroplas menangkap energi dari cahaya matahari. Akar menyerap air dari dalam tanah, kemudian menyalurkan ke batang dan daun. Lalu, daun menyerap karbon dioksida dari udara. Setelah semua bahan terkumpul, daun memasak seluruh bahan di kloroplas. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat, oksigen, dan air diteruskan ke semua bagian tumbuhan. What you looking for? It's me. BLT? It's a style. Halo semua, di sini kita akan membuat dan menjelaskan video respirasi. Perkenalkan, nama saya Kana Sulfadila. Nama saya Nabila Nurmansari. Saya Aina. Saya Ini Mulyati. Saya Nabila Nadia. Saya Hidayah Claudia. Tunggu ya video kita. Dadah. Penjelasan pertama yaitu respirasi sebagai proses vital bagi kehidupan yang dimana memungkinkan makhluk hidup memperoleh energi dari makanan. Emang apa sih respirasi? Respirasi adalah proses biologis yang melibatkan pertukaran gas antara oksigen O2 yang masuk ke tubuh dari lingkungan dan karbon dioksida yaitu CO2. Nah, tujuan respirasi ini untuk membentuk ATP. Kemudian struktur dan fungsi sistem pernapasan. Yang pertama adalah paru-paru, berfungsi sebagai organ utama respirasi. Yang kedua adalah trakea, berfungsi sebagai saluran pencernaan air. Ketiga adalah proses pernapasan. Lalu selanjutnya ada mekanisme pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah pertukaran gas, yang ketiga adalah transfer udara. Kita bisa lihat pengertiannya di sini. Bisa dibaca ya teman-teman. Berikut ada peran pembuluh darah dan saluran udara. Ada pembuluh darah, saluran udara, dan sirkulasi darah. Untuk saluran pernapasan dan respirasi, satu diafragma. Diafragma adalah otot utama yang membantu proses pernapasan dengan berkontraksi dan bereaksi. Dua, otot antara tulang rusuk. Otot antara tulang rusuk membantu mengontrol volume rongga dada dengan mengangkat atau menurunkan tulang. Tiga, otot aksesori. Otot aksesori berperan dalam pernapasan yang lebih luas saat batuk atau bersin. Si aerobik membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses ini lebih efisien dan menghasilkan energi lebih banyak. Sedangkan respirasi anaerob terjadi tanpa oksigen. Proses ini kurang efisien dan menghasilkan energi lebih sedikit. Pentingnya respirasi bagi kehidupan makhluk hidup. Respirasi adalah proses vital bagi semua makhluk hidup. Proses ini memungkinkan tubuh untuk mendapatkan energi yang diperlukan untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan menjalankan berbagai fungsi tubuh. When we inhale, the contractions of the diaphragm and the intercostal muscles increase the volume of the chest cavity, which is passively followed by the lungs due to a decrease in the volume of